Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Madrid versus Villarreal, menang 4-1, El Real kembali ke puncak. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat Jude Bellingham. Rodrigo menambah keunggulan tuan rumah pada menit ke-37. Villarreal mampu menipiskan jarak pada menit ke-54 lewat Jose Luis Morales. Namun Brahim Diaz membawa Madrid kembali menjauh pada menit ke-64. Modric mengunci kemenangan Madrid dengan skor 4-1 berkat golnya di menit ke-68. Tambahan 3 poin membawa Los Blancos menggeser Girona dari puncak klasemen sementara dengan 42 poin, sedangkan Villarreal berada di urutan ke-14 dengan 16 poin. Lille versus PSG, goal injury time buyarkan kemenangan Les Parisiens. Bertanding di Stade Pierre-Mauroy, PSG baru memecah kebuntuan pada menit ke-66 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. To score his 16th Ligue 1 goal. Saat kemenangan sudah di depan mata, Lille justru sukses menyamakan kedudukan lewat Jonathan David di menit ke-90 plus 4. Back, a deflected ball. Skor 1-1 bertahan hingga usai, namun tak mengubah posisi PSG di puncak klasemen dengan 37 poin. Sementara Lille naik ke urutan keempat dengan 28 poin. Bayern versus Stuttgart, Brest Harry Kane bawa di Rotten menang 3-0. Berlangsung di Allianz Arena, tim tuan rumah langsung mencetak gol dalam tempo 1,5 menit selepas kick off lewat gol tap-in Harry Kane. Kane mencetak gol keduanya di laga ini 10 menit babak kedua berjalan. Bayern menambah gol di menit ke-63 dan memastikan kemenangan 3-0 lewat Kim Min-jae. Kemenangan ini membuat Bayern berada di urutan kedua dengan 35 poin, sedangkan Stuttgart di urutan keempat dengan 31 poin. Leverkusen versus Frankfurt, menang 3-0, pasukan Xabi Alonso mantap di puncak. Bayer Leverkusen berhasil menumbangkan Eintracht Frankfurt 3-0 dalam lanjutan Bundesliga Jerman di Bayer Arena Senin 18 Desember. 3 gol Leverkusen dicetak oleh Victor Boniface di menit ke-14. Jeremy Frimpong di menit ke-51. Dan Florian Wirtz di menit ke-57. Hasil ini membuat Leverkusen semakin mantap di puncak klasemen Bundesliga dengan 39 poin dari 15 laga, sedangkan Frankfurt di urutan ke-8 dengan 21 poin. Liverpool versus MU 0-0, The Reds lengser dari puncak klasemen. Berlangsung di Anfield, Liverpool praktis menguasai pertandingan. Kendati demikian, Liverpool tak mampu membongkar pertahanan MU yang menerapkan strategi Parker Bus. MU hanya memanfaatkan serangan balik dengan mencatatkan 1 tembakan on target. Skor kacamata menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membuat Liverpool turun ke posisi kedua klasemen dengan 38 poin, sedangkan MU berada di urutan ke-7 dengan 28 poin. Arsenal versus Brighton, meriam London ledakan The Seagulls. Berlangsung di Emirates Stadium, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Kerja keras Arsenal baru menghasilkan di babak kedua. Gabriel Jesus bisa mencetak gol di menit ke-53.
Dan gol Kai Havertz di menit ke-87 membawa Arsenal menang 2-0. Havertz through on goal. Hasil ini membuat Arsenal naik ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. Brighton turun ke posisi 9 dengan 26 poin. Brentford versus Aston Villa, The Villains menang 2-1. Bertanding di GTEC Community Stadium, Brentford sempat memimpin lebih dulu di menit ke-45 lewat Kane Lewis Potter. As corners delivered, they can be dangerous first time. Di babak kedua, Brentford harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-71 usai Ben Mee diusir wasit David Cote. Unggul jumlah pemain, Villa bisa menyamakan skor lewat tandukan Alex Moreno di menit ke-77. Run to the back post, Murray. The Villains selalu berbalik unggul pada menit ke-85 lewat gol Oli Watkins. Oh, that's helped on and into. Skor 2-1 menutup pertandingan. Hasil ini membuat Aston Villa berada di urutan ketiga dengan 38 poin, sedangkan Brentford di urutan ke-12 dengan 19 poin. AC Milan versus Monza, Rossoneri pesta gol 3-0. Berlangsung di San Siro, tuan rumah langsung menekan. Di menit ketiga, AC Milan akhirnya bisa bikin gol lewat Tiani Rechner. Monza as Reinders. Milan berhasil menambah gol lewat Giancarlo Simic yang masih berusia 18 tahun di menit ke-41. Against Pessina and then AC Milan mencetak gol ketiga di menit ke-76 lewat Noah Okafor. flicks it through. That is Skor akhir 3-0 untuk kemenangan Milan. Hasil itu membuat Milan berada di urutan ketiga dengan 32 poin, Monza di urutan ke-10 dengan 21 poin. Lazio versus Inter, Nerazzurri menang 2-0. Berlangsung di Olimpico, Lautaro Martinez membawa Inter memimpin 1-0 di babak pertama. keeper. Lautaro must score. Inter menambah gol di babak kedua. Marcus Thuram mencatatkan namanya di papan skor. Port Marcus Thuram. Skor 2-0 untuk kemenangan Inter. Hasil ini membuat Inter berada di puncak klasemen dengan 41 poin. Lazio di urutan ke-11 dengan 21 angka. Bologna versus AS Roma, Irosoglu jinakan Ilupi 2-0. Berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara, tim tuan rumah membuka skor di menit ke-37 lewat Nicola Moro. Leaves it. Moro. Bologna menggandakan keunggulan 4 menit, babak kedua berjalan lewat on gol Rasmus Christensen. Ferguson goes for goal. And it's in. Bologna sukses mempertahankan keunggulan 2-0 hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Roma melorot ke urutan ke-7 dengan 25 poin. Bologna naik ke posisi keempat dengan 28 poin. Pernyataan kontroversial Van Dijk usai Liverpool ditahan imbang Manchester United. Back sekaligus kapten Liverpool Virgil van Dijk membuat pernyataan kontroversial usai ditahan imbang Manchester United. Menurut Van Dijk, hanya Liverpool yang ngotot mencari kemenangan, sedangkan Manchester United cuma mengincar hasil imbang. Kalau Anda melihat cara kami bermain, kami banyak memegang bola dan menciptakan peluang. Hanya satu tim yang mencoba meraih kemenangan, kata Van Dijk dikutip dari BBC. Komentar Van Dijk tidak bisa diterima oleh mantan kapten Manchester United Roy Keane. Dia bahkan menyerang balik sang bek dengan menyinggung perolehan gelar Liverpool. Momen Onana gocek Darwin Núñez sampai satu stadion teriak. Andre Onana menciptakan momen memalukan bagi Darwin Núñez dalam partai Liverpool kontra Manchester United. Onana mempermalukan Darwin Núñez melalui sebuah gocekan. Peristiwanya berlangsung saat pertandingan berjalan 19 menit. Aksi brilian tersebut pun mengundang teriakan decak kagum dari penonton satu stadion. Manchester United tahan imbang Liverpool, Andre Onana bikin rekor.
Manchester United pulang membawa 1 poin dari lawatannya ke markas Liverpool. Setan Merah diselamatkan ketangguhan Andre Onana di bawah mister gawang yang bikin para pemain The Reds frustasi. Opta mencatat sejumlah saves yang dilakukan Onana di pertandingan itu jadi yang terbanyak dilakukan seorang kiper Manchester United tanpa kebobolan sejak David De Gea di laga melawan Tottenham Hotspur pada Januari 2019 dengan 11 penyelamatan. Insiden barbar di laga Liverpool versus MU, kaca bus Setan Merah pecah usai dilempari botol. Insiden kurang menyenangkan dialami Manchester United sebelum melakoni laga krusial melawan Liverpool di Anfield Stadium. Bus Manchester United yang diisi pemain, staf pelatih, dan official team mengalami penyerangan dalam perjalanan ke stadion. Bus tim Manchester United dilaporkan mengalami kerusakan pada jendela dek atas dan ada beberapa bagian yang pecah setelah dilempar botol. Pihak Liverpool sudah merespon kejadian tak menyenangkan tersebut dan meminta polisi Merseyside untuk menemukan pelaku. Gabriel Jesus jimat kemenangan Arsenal. Arsenal ikut diuntungkan dengan keberuntungan Gabriel Jesus di Premier League. Setiap kali Jesus mencetak gol, The Gunners selalu berakhir sebagai pemenang di Liga Inggris. Tercatat, Jesus tidak pernah kalah setiap kali mencetak gol di laga Premier League. Dia telah menempuh total 59 pertandingan ketika dia mendapatkan kesempatan mencetak gol. 54 diantaranya berakhir dengan kemenangan, 5 sisanya berakhir imbang. Bournemouth versus Luton Town, insiden pemain kolaps, duel akan dimainkan ulang. Duel Bournemouth versus Luton Town ditangguhkan akibat insiden kolapsnya Tom Lockyer di tengah pertandingan. Laga kedua tim akan dijadwalkan ulang sedari awal. Menukil Daily Mail, pertandingan Bournemouth versus Luton Town akan dimainkan ulang dari awal. Hal itu merujuk pada aturan Premier League L15 yang menyatakan setiap pertandingan yang ditangguhkan dengan persetujuan wasit akan dimainkan ulang, dan Dewan Premier League akan mengkonfirmasi tanggal dan waktu kick-off. Untuk jadwal pertandingan ulang Bournemouth versus Luton Town belum diumumkan Dewan Premier League. Makna selebrasi Lautaro Martinez saat cetak gol Inter lawan Lazio, Verza Bahia Blanca. Striker Inter Milan Lautaro Martinez mengungkapkan makna selebrasinya setelah mencetak gol saat lawan Lazio di Stadio Olimpico Tour, Senin 18 Desember. Lautaro Martinez memamerkan kaos yang ada di dalam jersinya dengan bertuliskan Verza Bahia Blanca. Kalimat tersebut merujuk pada kampung halamannya di Argentina, Bahia Blanca, yang belum lama ini dilanda musibah. Dia mengirimkan pesan agar Bahia Blanca kuat dalam menghadapi musim ini. Bukan Kylian Mbappe atau Erling Haaland, Real Madrid siapkan 130 juta euro boyong striker ini. Menurut Sport, Real Madrid berpotensi mengejar striker Napoli Victor Osimhen jika gagal mendaratkan dua target utama mereka, yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Presiden Florentino Perez disebut-sebut mempertimbangkan menebus klausul rilis bomber Nigeria itu yang senilai 130 juta euro. Los Blancos menginginkan striker elit untuk mempertajam lini depan mereka di musim 2024-2025 dan memberi partner sepadan untuk bintang Inggris Jude Bellingham. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!